Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlambang Rafli Wicaksono dari Politeknik Siberang Sandi Negara. Di sini saya akan membawakan materi dakwah dengan judul Mencintai Rasulullah dengan meniru sifat wajibnya. Inna hamdalillah, na'amaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sangat mencintai kita selaku umatnya. Hal ini bisa kita lihat dalam riwayat kisah wafatnya beliau, di mana saat itu ketika beliau didatangi oleh malaikat Israel untuk dicabut nyawanya, beliau meminta dipanggilkan malaikat Jibril untuk berbincang-bincang terlebih dahulu. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril dengan nada yang lemah dan mata yang cemas. Hai Jibril, jelaskan kepadaku bagaimana aku di depan Allah kelak. Kemudian Jibril menjawab, sungguh pintu langit terbuka lebar, malaikat-malaikat menantimu, serta pintu surga terbuka lebar bagimu. Diberikan jawaban yang begitu menenangkan oleh Jibril. Rupanya tidak menghilangkan rasa cemas di mata Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, bagaimana nasib umat kelak? Bahkan saat proses pencabutan nyawa dimulai sekalipun, saat beliau merasakan pedihnya sakaratul maut, beliau malah berkata, ya Rob, sungguh sakit sekali sakaratul maut ini. Limpahkanlah seluruh rasa sakit ini hanya kepadaku, jangan kepada umatku. Hal ini tentunya menunjukkan besarnya rasa cinta beliau kepada kita selaku umatnya. Lantas apakah kita sudah membalas rasa cinta tersebut? Memang sedikit sulit bagi kita untuk bisa mencintai seseorang yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Kita tidak pernah melihat beliau, kita tidak pernah mendengar beliau secara langsung, kita hanya bisa mengenal beliau dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Namun dalam suatu riwayat dari Anas bin Malik, saat itu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa kekasihku? Kemudian sahabat yang berada di sekitarnya menjawab, ya Rasul, bukanlah kami kekasihmu. Kemudian Rasulullah berkata, kalian memang sahabatku, tetapi kekasihku adalah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, tapi beriman kepadaku. Sungguh, rasa rinduku kepada mereka lebih besar. Hal ini seharusnya bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bisa mencintai Rasul, karena Rasul sendiri menganggap kita sebagai kekasihnya, dan layaknya sepasang kekasih seharusnya kita saling mencinta. Bagaimana cara kita melihat rasa cinta seseorang terhadap sesuatu? Ambil contoh seorang fans dari suatu klub sepak bola. Dia akan rela membayar lebih untuk membeli jersey yang sesuai dengan tim kesukaannya agar tampil mirip dengan pemainnya. Kemudian seseorang yang mengidolakan seorang artis, dia akan meniru gaya rambutnya, gaya berbicaranya, bahkan gaya berpakaiannya. Hal ini merupakan bentuk ekspresi rasa cinta mereka terhadap apa yang mereka cintai. Lantas, bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasul? Yang paling mudah untuk kita terapkan adalah dengan meniru Rasulullah sebaik-baiknya. Karena Rasulullah sebagai suri tauladan yang terbaik bagi kita selaku umatnya sudah sepantasnya untuk kita tiru. Baik dari segi ibadahnya seperti tahajud, sholat rawatib, sholat duha, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Dan utamanya sikap dan sifat beliau, atau lebih utamanya lagi sifat wajib beliau. Sifat wajib beliau yang pertama adalah sidik, yang artinya benar. Rasulullah selalu benar dalam menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan juga selalu benar dalam perkataannya. Tidak ada urusan yang bersifat duniawi. Rasul sendiri memiliki sifat jujur yang sangat kuat. Bahkan ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Beliau juga menerapkan sifat jujur ini dengan sangat kuat dalam hidupnya, di mana bahkan dalam candanya beliau tetap tidak pernah berbohong. Sikap selanjutnya adalah amanah, yang artinya bisa dipercaya.
Sebagai seorang muslim, kita harus bisa menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Karena ketika kita kehilangan suatu kepercayaan yang telah diberikan kepada kita, ketika kita mengecewakan, akan sulit bagi kita untuk mendapatkannya kembali. Bahkan mungkin tidak mungkin. Maka dari itu, kita harus semaksimal mungkin dalam menjalankan segala amanah yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, tabligh yang artinya menyampaikan. Salah satu penerapan dari sifat ini yang sangat sering disepelekan adalah ketika kita dititipkan pesan atau salam kepada orang lain. Padahal ketika seorang menitipkan pesan atau salam, artinya orang tersebut mengandalkan kita agar pesan atau salam tersebut tersampaikan. Tapi seringkali kita lupa, seringkali kita lalai. Padahal seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Kemudian sifat Rasul yang terakhir yaitu fatona atau cerdas. Rasulullah sendiri merupakan orang yang sangat cerdas, utamanya dalam membimbing umatnya dari kegelapan menuju cahaya. Sifat kecerdasan beliau tertuang salah satunya dalam kisah ketika beliau masih kanak-kanak, namun sudah bisa menyelesaikan perselisihan di kaum Quraisy saat itu, di mana saat itu para kepala kabilah berebut siapa yang akan mengembalikan batu Hajar Aswad kembali ke Ka'bah. Kemudian beliau dengan gemilang memberikan solusi untuk meletakkan batu tersebut di atas sebuah kain, dan kain tersebut dipegang ujung-ujungnya oleh para kepala kabilah sehingga setiap orang memiliki peranan yang sama. Sifat-sifat ini sangat mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya, masih sedikit dari kita yang melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, saya mengajak, marilah kita tingkatkan rasa cinta kita kepada beliau dengan meniru Rasulullah sebaik-baiknya, dengan menjadikannya suri tauladan bagi kita, meniru amal ibadahnya dan utamanya sifat-sifat beliau. Karena kita tahu bahwa beliau menganggap kita sebagai kasihnya, maka kita harus menjadi kekasih yang terbaik bagi beliau. Jangan sampai cinta kita tidak cukup untuk beliau. Jangan sampai cinta beliau kepada kita bertepuk sebelah tangan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.